Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di video tutorial akuntansi bersama saya Devina dari tim Jurnal Expert. Nah, di video kali ini kita bakal membahas topik yang sangat penting dalam dunia akuntansi, yaitu penjurnalan transaksi. Kenapa sih penjurnalan itu penting? Karena setiap transaksi yang terjadi di sebuah perusahaan itu harus dicatat secara sistematis dan benar. Kemudian dari jurnal inilah kita bakal bisa menyusun laporan keuangan yang akurat. Sebagai contoh nyata, kita akan menggunakan perusahaan jasa rental mobil Prabu. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan, di mana setiap harinya ada banyak transaksi mulai dari setoran modal hingga penerimaan pendapatan sewa. Nah, di video kali ini kita akan belajar langkah demi langkah bagaimana sih mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal lengkap dengan contoh kasus. Jadi pastikan teman-teman semua menonton sampai akhir agar benar-benar memahami prosesnya ya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan transaksinya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu akun-akun yang digunakan. Ada banyak sekali akun-akun yang digunakan dalam kasus kali ini. Ada kas di BCA, kemudian unit usaha, perlengkapan, rental kendaraan dibayar di muka, peralatan, utang usaha, pendapatan, jasa diterima di muka, utang bank, modal pemilik, pemilik, pendapatan jasa, kemudian ada beban-beban seperti beban sewa, rental kendaraan, gaji, listrik, air dan telepon, iklan, tiket wisata, BBM, lain-lain, servis kendaraan, dan ada beban bumi juga nih. Aja kita masuk ke pembahasan transaksi yang pertama. Pada 1 Agustus 2025, menambah modal dengan menyetorkan tunai sebesar 75.000 ke rekening bank di BCA. Nah, jurnalnya yaitu kas di BCA bertambah di sisi debit sebesar 75 juta dan modal pemilik bertambah di sisi kredit sebesar 75 juta. Karena setoran modal awal oleh pemilik. Kemudian pada 1 Agustus 2025 membayar sewa bulanan yang lebih besar untuk kantor yang merangkap sebagai garasi mobil juga pada bulan Agustus sebesar 10 juta. Nah, akunnya beban sewa berada di sisi debit karena beban sewanya bertambah, kemudian kas di BCA berkurang, berada di sisi kredit. Kenapa berkurang? Karena kas itu digunakan untuk membayar sewa bulanan sebesar 10 juta. Transaksi yang ketiga, membayar rental mobil milik Pak Bobi yang nantinya akan disewakan kembali sebesar 6 juta untuk durasi 2 bulan, 1 Agustus sampai 30 September. Nah, karena dibayar untuk pemakaian 2 bulan ke depan, jadi akunnya adalah rental kendaraan dibayar di muka, yang bertambah di sisi debit, kemudian kas berkurang di sisi kredit sebesar 6 juta. Nah, kenapa kok pakai rental kendaraan dibayar di muka, bukan beban rental kendaraan? Itu karena pembayaran rental ini itu dilakukan untuk pemakaian 2 bulan ke depan. Kemudian, merekrut akuntan paruh waktu dengan gaji 2.500.000 per bulan yang dibayar masing-masing 1.250.000 pada tanggal 15 dan akhir bulan. Nah, ini tuh tidak ada jurnalnya ya. Kenapa? Karena masih merekrut, baru merekrut aja, belum membayar gaji, jadi tidak ada jurnalnya teman-teman. Kemudian 2 Agustus 2025 menerima pelunasan tagihan jasa rental mobil bulan lalu sebesar 3 juta. Nah, karena kita menerima pelunasan, berarti kas kita kan bertambah di sisi debit. Kemudian piutang usaha kita itu berkurang di sisi kredit. Nah, ini adalah jurnalnya sebesar 3 juta. Kemudian, pada tanggal 3 Agustus 2025, menerima pembayaran di muka atas jasa rental mobil dari toko Sembada untuk periode Agustus dan September sebesar 3 juta. Nah, karena ini menerima pendapatannya atau pembayarannya itu untuk periode Agustus dan September, jadi kita menggunakan akun pendapatan jasa diterima di muka yang bertambah di sisi kredit sebesar 7 juta, kemudian karena kita menerima pembayaran, otomatis kas kita kan bertambah. Nah, pertambahan kas itu berada di sisi debit sebesar 7 juta. Nah, ini adalah jurnalnya.
Kemudian pada tanggal 3 Agustus 2025 melunasi sisa utang pembelian perlengkapan di bulan Juli sebesar 300.000. Nah, akunnya yaitu utang usaha berkurang di sisi debit, kemudian kas di BCA kita juga berkurang di sisi kredit sebesar 300.000. Nah, kas ini berkurang karena digunakan untuk membayar utang. Kemudian 4 Agustus 2025 membeli bensin mobil rental harian sebesar 400.000, serta membayar berbagai pengeluaran kecil untuk dan kantor sebesar 300.000. Nah, karena untuk membayar bensin, berarti beban BBM bertambah di sisi debit. Kemudian, membayar pengeluaran kecil untuk kebutuhan kantor, itu masuk pada akun beban lain-lain yang bertambah di sisi debit juga. Kemudian karena kita membayar kedua beban tersebut, kita mengeluarkan kas kan. Jadi kas kita itu kan berarti berkurang. Nah, kalau kas berkurang, itu di sisi kredit sebesar 700.000. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2025 membeli secara kredit peralatan dan perabotan kantor sebesar 10 juta. Nah, karena kita membeli peralatannya menggunakan kredit, itu berarti kan utang usaha itu bertambah. Utang bertambah di sisi kredit. Kemudian karena kita membeli peralatan, berarti peralatan perusahaan itu kan bertambah. Nah, peralatan bertambah itu di sisi debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2025 membayar tunai beban cetak brosur iklan sebesar 350.000. Nah, akun beban iklan itu bertambah di sisi debit. Kemudian karena kita membayar menggunakan uang atau kas, itu kan berarti kasnya berkurang di sisi kredit sebesar 350.000. Kemudian, pada tanggal 11 Agustus 2025, menyetorkan ke BCA pendapatan tunai atas jasa rental mobil harian tanggal 1 sampai 10 Agustus sebesar 20 juta. Nah, karena kita mendapatkan pendapatan, berarti kan kas kita bertambah. Kas bertambah di sisi debit. Kemudian karena kita mendapatkan pendapatan atau memperoleh pendapatan berarti akun pendapatan jasa itu bertambah di sisi kredit besar 20 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2025 menerima pembayaran tunai rental mobil bulanan sebesar 15 juta untuk periode 1 sampai 31 Agustus 2025. Nah, karena kita mendapatkan pendapatan atau mendapatkan pembayaran tunai, itu berarti kas perusahaan bertambah. Kas bertambah itu di sisi debit, kemudian akun kreditnya itu pendapatan jasa karena menerima pembayaran tunai rental mobil sebesar 15 juta. Kemudian pada tanggal 13 Agustus 2025 membayar rental 2 unit mobil titipan Bapak Sagoro untuk pemakaian selama bulan Agustus sebesar 4.500.000. Nah, ini berarti masuk ke akun beban rental kendaraan. Nah, beban bertambah itu di sisi debit, kemudian karena kita membayar, itu kan kas kita berkurang. Kas berkurang di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 2025 membayar gaji staf akuntan paruh waktu untuk periode 1 sampai 15 Agustus sebesar 1.250.000. Nah, karena kita membayar gaji itu kan berarti beban gaji bertambah di sisi debit. Kemudian kita membayar menggunakan uang perusahaan, berarti kas di BCA berkurang di sisi kredit sebesar 1.250.000. Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2025 membeli bensin untuk mobil rental harian sebesar 550.000. Nah, akunnya itu beban BBM, beban bertambah di sisi debit, kemudian kas di BCA itu berkurang di sisi kredit sebesar 550.000. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2025 membeli secara kredit perlengkapan untuk membersihkan mobil dan alat tulis kantor sebesar 600.000. Nah, karena pembelian secara kredit berarti utang usaha bertambah. Utang bertambah di sisi kredit sebesar 600.000. Kemudian karena kita membeli perlengkapan, berarti akun perlengkapan itu bertambah di sisi debit. Akun perlengkapan bertambah. Kenapa? Karena akun perlengkapan itu masuk ke elemen aset, yang mana kalau aset bertambah itu berada di sisi debit. Ini adalah jurnalnya. Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2025 membayar beban pemasangan iklan untuk penerbitan tanggal 24 sampai 27 Agustus sebesar 1 juta. Jurnalnya ada akun beban iklan yang bertambah di sisi debit, kemudian kasnya berkurang di sisi kredit untuk membayar iklan.
Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2025 membayar tagihan telepon bulan Agustus 2025 sebesar 450.000. Nah, akunnya itu ada beban air, listrik, dan telepon yang bertambah di sisi debit, kemudian kas karena membayarnya secara tunai, kasnya berkurang di sisi kredit. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2025, membeli bensin mobil rental harian sebesar 700.000 dan membeli air minum kantor sebesar 50.000. Akun beban BBM itu bertambah di sisi debit 700.000, kemudian beban lain-lain untuk membeli air minum itu bertambah di sisi debit sebesar 50.000 dan kas berkurang sebesar 750.000 karena digunakan untuk membeli bensin dan air minum kantor. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2025, menerima pembayaran di muka 4 juta untuk rental mobil bulanan yang akan digunakan di bulan September. Dengan jurnal, kas di BCA itu bertambah di sisi debit karena menerima pembayaran, kemudian kreditnya itu pendapatan diterima di muka yang bertambah di sisi kredit. Nah, kenapa diterima di muka? Karena pembayaran itu akan digunakan untuk bulan September. Kemudian pada tanggal 30 Agustus 2025 membayar gaji sopir bulanan sebesar 2 juta dan gaji akuntan paruh waktu setengah bulan Agustus sebesar 1.250.000. Akunnya itu ada beban gaji untuk membayar 2 juta dan 1.250.000. Jadi beban gajinya 3.250.000. Nah, membayar gaji itu pakai uang perusahaan kan. Jadi kas di BCA-nya berkurang, berada di sisi kredit sebesar 3.250.000. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 menyetorkan ke BCA pendapatan tunai atas jasa rental mobil tanggal 11 sampai 30 Agustus 2025 sebesar 15 juta. Nah, jadi akunnya itu kas di BCA bertambah di sisi debit, kemudian pendapatan jasa bertambah di sisi kredit. Karena pendapatan rental mobil harian itu diterima secara tunai. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 membayar beban ganti oli dan servis rutin mobil sebesar 2.400.000. Akunnya yaitu beban servis kendaraan yang bertambah di sisi debit, kemudian kas di BCA berada di sisi kredit karena mengalami penurunan atau pengurangan. Nah, kas ini berkurang itu karena untuk membayar ganti oli dan servis mobil. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 mengambil uang tunai di BCA untuk kepentingan pribadi sebesar 5 juta. Nah, akun untuk ini itu ada private pemilik itu yang bertambah di sisi debit, kemudian cash di BCA itu berkurang di sisi kredit karena diambil uangnya untuk kepentingan pribadi pemilik. Kemudian pada tanggal 31 Agustus 2025 membayar cicilan utang bank untuk pembelian mobil yang terdiri dari cicilan pokok 25 juta dan bunga pinjamannya 500.000. Nah, akunnya itu ada utang bank yang berkurang di sisi debit, kemudian beban bunga bertambah di sisi debit, dan kas itu berkurang di sisi kredit. Utang banknya tadi 25 juta, beban bunganya 500.000, kemudian kasnya itu tinggal ditambah 25 juta ditambah 500.000, jadi 25 juta 500. Kas ini berkurang untuk membayar cicilan utang bank beserta bunga pinjamannya. Nah, itu tadi adalah kasus transaksi perusahaan jasa Prabu yang merupakan perusahaan rental mobil. Nah, sekian pembahasan jurnal umum pada perusahaan jasa perusahaan rental mobil Prabu kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sekian dari saya dan tim Jurnal Expert. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.